Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara merubah pikiran eh, negatif menjadi pikiran positif atau menghilangkan pikiran negatif. Yang pertama adalah daripada kita bersantai-santai, lebih baik kita memahami atau mempelajari. Yang paling pertama kita harus pelajari, kita harus pahami apa yang terjadi di diri kita, dan kita harus mencari solusi. Ketimbang ketika kita cemas, ketika kita berpikiran negatif, kita eh, tanya-tanya mentor atau kita melihat video-video YouTube yang bisa menenangkan, itu kan sifatnya hanya sementara. Ketika kita melihat video afirmasi atau mentor yang enak cara penyampaiannya, itu kan kita hanya mendengarkan saja, dan itu tidak menyembuhkan secara permanen ya. Itu hanya meringankan kecemasan kita saja. Jadi kita hanya cemas sementara, setelah itu kita akan kembali cemas lagi di beberapa saat. Jadi menurut saya lebih baik kita cari tahu apa yang terjadi di kita. Bukan cari tahu, kita rasakan dan kita pelajari betul apa yang terjadi dan kita cari solusi. Yang paling benar adalah cari solusi. Saya sarankan jangan googling ya, jangan googling apa yang sampean rasakan. Ketika sampean googling apa yang sampean rasakan, nanti jatuhnya Google itu akan memberikan jawaban sesuatu yang menyeramkan dan sampean akan menjadi semakin takut. Lebih baik kita mencari solusi. Jadi cari video-video yang memberikan solusi jika kita mengalami kelingan, kita cari solusi kelingan. Ketika kita cemas, solusi cemas. Ketika kita sakit dada atau sesak dada, kita cari video yang solusi dada dan kita rangkum, kita catat kalau bisa, dan kita baca atau kita pahami betul sampai kita hafal, dan kita akan terhindar dari kecemasan yang kita takutkan tersebut. Mau dada, mau lambung, mau apa, terserah. Yang jelas kita jadi tahu dan kita paham. Akhirnya kita, andai kata muncul cemas lagi, itu pun tidak akan sedahsyat ketika tidak tahu. Yang kedua adalah rubah pikiran negatif itu dengan pikiran yang disukai. Kalau kita ngomong positif, kita juga akan bingung ya. Di sakit yang seperti begini ini, memilah antara positif dan negatif itu kan membingungkan. Jadi kita ganti aja yang kita sukai gitu. Jadi kita harus berpikir tentang apa yang kita sukai. Jadi yang kita sukai apa? Kita kepingin sembuh, ya udah kita berpikirnya kita ingin sembuh, kita ingin sembuh. Ketika dadanya sesak, yang kita ingini adalah kita dadanya tidak sesak. Ketika lambungnya sakit, yang kita inginkan adalah lambung tidak sakit, kan begitu. Jadi kita rubah ke pikiran yang kita sukai. Saya kepingin ini nggak sakit, saya kepingin perut saya nggak sakit, saya ingin badan saya nggak lemas, saya ingin nggak kelingan, saya ingin, nah itu diterapkan terus sampai sampai bisa mengalahkan pikiran negatif tersebut. Jadi ketika kita takut akan satu dan kita menginginkan kebaikan tiga, jadi 3 lawan 1, kita bisa menang. Apalagi kita menginginkan sampai banyak sekali ya, sampai sampai 5 gitu, 5 lawan 1 gitu kan. Akhirnya yang positif tadi itu yang kita sukai itu menjadikan kepositifan di diri kita, akhirnya kita menang positifnya. Terus yang ketiga adalah kita harus bergerak atau bangkit. Beberapa kali saya bilang, daripada kita rebahan, lebih baik kita duduk. Dan daripada kita duduk, lebih baik kita berdiri. Daripada kita hanya berdiri, mending kita jalan kaki saja. Karena benar, kita memang harus bergerak, kita harus bangkit. Ketika kita hanya diam saja, pikiran negatif itu akan lebih mudah datang. Ketika kita santai, kosong, tidak ngapa-ngapain, itu pikiran negatif itu malah mudah sekali untuk datang. Jadi cara menghindari pikiran negatif yaitu tadi, silakan berdiri dan bergerak. Bergerak sudah, lakukan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat sampean tenang, apapun itu. Hanya dengan jalan kaki saja sudah bisa mengalihkan pikiran. Terus selanjutnya, yang keempat adalah rubah mindset. Kita harus melawan betul, benar-benar kita lawan sakit ini. Karena apa? Karena riset menyatakan 75% orang sakit di Indonesia ini adalah sakitnya itu kita buat sendiri. Jadi sakit itu dari kita buat sendiri. Orang diabetes itu
dia buat sendiri dengan pola makan yang buruk, terlalu banyak gula, terlalu banyak makan kadar gula yang tinggi. Terus orang kolesterol juga dia makannya yang lemak-lemak kolesterol tinggi. Jadi 75% penyakit yang ada di dunia itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Jadi kita harus ini ya, merubah mindset. Kita harus sehat, kita makan pola makan sehat, kita pola hidup sehat, dan kita pola pikirnya harus sehat. Jadi ya yang 25% itu dari bakteri atau virus itu aja yang bikin orang itu jadi sakit. Selebihnya 75% penyakit itu adalah datang dari diri kita sendiri. Kita yang menciptakan penyakit tersebut. Makanya ketika ya bersyukurlah kita hanya punya penyakit mental sedikit saja, dan kita menyembuhkan pelan-pelan, hanya ada rasa kecemasan saja kan, tidak begitu dahsyat yang menakutkan sampai sakit yang parah itu. Jadi bersyukurlah kita sakitnya sedikit dan kita harus bangkit. Kita harus bangkit, kita lawan, kita melawannya hanya dengan menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Berolahraga yang baik dan benar. Dan selanjutnya adalah menghilangkan pikiran dengan badan. Ya balik lagi ya yang ke tadi ya. Sejatinya kita ini sakit mental. Ketika kita sakit mental, kita menghilangkan pikiran negatif kita dengan pikiran, itu akan susah. Ketika kita memperkuat pikiran pun, kita juga akan susah. Kenapa? Karena pikiran kita yang sudah bermasalah, mental kita bermasalah, terus kita perbaiki dengan lewat pikiran, ya jelas susah toh. Seperti halnya kita membersihkan kotoran dengan air yang kotor, tetap akan kotor gitu. Karena pikiran kita sudah kacau, terus kita lawan dengan pikiran tersebut, sepertinya susah banget itu. Kalau menurut saya akan nggak masuk, ya tetap kotor lah, tetap ruwet, tetap negatif nanti pikirannya kalau dilawan dengan pikiran. Makanya saya lebih menyarankan untuk dilawan dengan badan. Cara melawan dengan badan adalah yaitu tadi, badan kita dibuat gerak. Setiap hari seminim-minimnya kita berjemur 15 menit, terus kita jalan kaki selama 15 menit sampai 30 menit. Kalau 15 menit sampai dapat 1 kilo, kalau 16 menit ya biasanya itu 1 kilo. Kalau 30 menit sampai biasanya dapat 2 kilo. 2 kilometer itu bagus itu buat badan. Nah itu kita melawan pikiran kita dengan badan. Jadi kita bergerak untuk menjernihkan pikiran. Itu sangat efektif. Dan yang terakhir, ketika sudah terlampaui semua 5 tadi di atas itu, yang terakhir adalah yang paling bisa sampean lakukan, bisa membuat hormon endorfin datang, itu adalah membantu orang. Seperti teman-teman mentor-mentor itu rata-rata itu ketika dia sembuh itu mereka sedikit mendedikasikan waktunya untuk membantu teman-teman. Kalau saya buka teman-teman, kalau yang parah boleh WhatsApp ke saya. Kalau saya tidak repot, saya bisa jawab langsung dengan WhatsApp. Kalau tidak ya di video YouTube ini, kalau memang ada komentar-komentar tentang apa yang dirasakan, mungkin saya bisa jawab secepatnya. Ketika ada notifikasi, secepat mungkin akan saya jawab. Itu membantu. Terus kita ini termasuk sedekah juga. Kalau kita punya materi berlebih, kita bisa memberikan uang atau barang yang tidak kita pakai, itu bisa menyenangkan diri, bisa menghadirkan hormon kebahagiaan. Juga baik dengan keluarga, baik dengan teman, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, baik dengan sekeliling, itu bisa membuat diri kita lebih nyaman. Dan yang terakhir, ketika kita terlintas saudara-saudara kita atau teman kita yang sudah meninggal, kita tinggal, ketika kita muslim ya kita kirimi doa aja, kita kirimi fatihah. Setiap, wah ini sepupu saya meninggal, oh ini mertua saya meninggal, ini paman saya meninggal, ini teman saya meninggal. Ketika terlintas di otak sampean, dan biasanya itu bisa bikin takut, langsung aja kirim fatihah aja. Kirim fatihah. Ketika sampean terlintas orang yang meninggal, yang menakutkan, yang punya sakit, yang bikin sampean sakit tersebut, itu langsung kirim fatihah saja. Langsung kirim fatihah, itu bisa melegakan. Kalau saya melakukan hal tersebut, dan alhamdulillah dengan mengalihkan 6 pikiran negatif itu dengan 6 langkah tersebut, dan saya bisa menjadi bangkit lebih cepat. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.